Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agilal Syihab, NIM 4121052. Saya Fathul Mukminin, NIM 4121049. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi pengolahan data penjualan. Untuk pertama kali, terdapat beberapa diagram kelas, yaitu kelas demo transaksi, kelas event, dan kelas util. Pada kelas demo transaksi, ini adalah kelas utama yang akan menampilkan fitur-fitur utama dari aplikasi pengolahan data penjualan. Di sini kita menyuruh user untuk memilih aksi. Misal user menginputkan nomor 1, maka yang ditampilkan akan tambah transaksi. Kita juga menggunakan perulangan while untuk user yang sudah selesai dengan aksi yang dipilih dan ingin mengulangi aplikasi tersebut. Dan selanjutnya adalah kelas event. Untuk metode tambah transaksi, di sini kita menggunakan file writer untuk membaca file. Kemudian kita akan mengambil input dari user, yaitu masukkan nama pembeli, masukkan nama barang, dan seperti di layar. Kemudian kita memakai primary key sebagai ID dari transaksi menggunakan method random. Untuk kemudian itu akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian ada metode delete. Pada metode delete kita juga sama, yaitu membaca dulu dari database, lalu kita membuat database sementara menggunakan file writer dan buffer writer. Setelah itu kita akan menampilkan semua yang ada di database, dan kita juga menyuruh user untuk menginputkan data mana yang akan dihapus. Kita menggunakan inputan in untuk nomor. Jika inputan user sama dengan data yang ada di database, maka data itu akan terhapus. Dan jika inputan yang user inputkan tidak sama dengan yang ada di database, maka data itu akan disalin dan disimpan ke file sementara yang kita buat tadi. Lalu jika sudah, file database yang original akan dihapus dan file sementara yang untuk menyimpan data tadi di rename menjadi database. Untuk selanjutnya adalah metode update data. Sama halnya seperti yang di atas, kita menggunakan file reader untuk membaca file dari database. Kemudian kita membuat file sementara menggunakan file writer, dan kemudian kita juga mengambil user input, yaitu nomor yang akan diedit, makanya kita menggunakan integer. Kemudian update, sama halnya seperti delete, kita akan mendelete database. Maaf, sebenarnya kita akan membuat database sementara tadi. File yang telah diedit tadi dimasukkan ke database sementara, lalu database originalnya akan dihapus, dan kemudian database sementara tadi akan diedit, di rename untuk menjadi database original. Kemudian adalah metode semua transaksi. Di sini sama, kita menggunakan file reader dan buffer reader.
menggunakan try untuk membaca database yang ada. Bila database tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan bahwa database tidak ditemukan. Untuk selanjutnya ialah metode cari data. Di sini sama, kita menggunakan try untuk membaca database. Kemudian kita akan mengambil keyword, yaitu untuk memasukkan kata kunci. Kata kunci tadi yang diinputkan oleh user akan dicek terlebih dahulu. Dicek terlebih dahulu di dalam database apakah ada atau tidak. Dan untuk pengecekan tersebut kita menggunakan metode cek data penjualan. Yakni ini pada metode data penjualan, cek data penjualan. Di sini membuat file reader untuk membaca database. Kemudian Setelah membaca dari database, kita juga mengambil keyword yang diinputkan oleh user dan dicek di sini apakah keyword tadi sama atau tidak. Lalu jika sama akan ditampilkan di layar. dan terakhir kita menggunakan metode get yes or no. Yaitu metode ini adalah untuk pilihan bagi user. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mendemonstrasikan aplikasi tersebut. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi pengolahan data penjualan yang telah kita buat. Untuk pertama, kita langsung tambah transaksi karena ini adalah awal. Masukkan nama pembeli, kita masukkan Budi. Masukkan nama barang, misalnya LCD gitu. Masukkan jumlah barang 1. Masukkan harga barang, terserah. Oke. Kembali ke menu, ya. Kembali ke menu. Lalu kita akan menambahkan beberapa data lagi untuk mengisi database. Di sini kita telah selesai menambahkan beberapa tambah data transaksi. Selanjutnya kita akan menampilkan semua transaksi. Sini terdapat Budi, Gandrung, Roy, dan Toto. Seperti dilihat pada layar. Selanjutnya kita akan kembali ke menu. Karena Budi terdapat 2, kita akan hapus 1. Kita pilih nomor 3. Masukkan nomor yang akan dihapus. Kita akan hapus nomor 1. Data transaksi berhasil dihapus. Selanjutnya kembali ke menu. Kita akan tampilkan semua. Apakah Budi sudah hilang? Seperti halnya di sini, Budi tinggal 1. Kita akan kembali ke menu untuk memilih aksi lain. Kita akan memilih aksi edit transaksi, yaitu nomor 2. Masukkan nomor yang akan diedit. Kita akan masukkan nomor 4. Apakah Anda ingin mengedit pembeli? Tidak. Apakah Anda ingin edit barang? Ya. Masukkan barang baru. SSD. Apakah Anda ingin edit jumlah? Tidak. Edit harga? Ya. Kita masukkan data berhasil diedit.
kita cek ke tampilkan semua transaksi. Di sini Toto yang sudah berubah menjadi SSD. Di sini barang dan harganya telah berubah. Seperti dilihat pada layar. Selanjutnya kita kembali ke menu. Yang terakhir adalah cari transaksi. Masukkan kata kunci. Kita masukkan. Di sini kita masukkan kata kunci barangnya. Misal SSD. Akan menampilkan data transaksi seperti kata kunci tersebut. Bisa dilihat pada layar. Nah, kita akan kembali ke menu dan terakhir keluar. Sekian demonstrasi aplikasi pengolahan data penjualan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.